Orang yang berpuasa di bulan Ramadan diberikan Allah dua kegembiraan, mendapatkan dua kebahagiaan. Dijelaskan dalam sebuah hadis, lisaimi farhatani, farhatun inda iftirahi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Betapa beruntungnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Ini khusus diberikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa saja. Tetapi bagi orang yang tidak berpuasa, tidak akan bisa meraih dua kegembiraan. Kada dapat inya dua kegembiraan itu. Karena dua kegembiraan itu hanya didapatkan bagi orang yang berpuasa saja. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, farhatun inda iftirahi, kegembiraan saat berbuka puasa. Merasa hati gembira, senang rasanya, nyaman rasanya, nikmat rasanya hati pada saat berbuka puasa karena kita puasa. Tetapi bagi orang yang tidak puasa, kadada merasakan kegembiraan itu. Kegembiraan, kebahagiaan yang diberikan Allah hanya khusus kepada orang yang berpuasa. Orang yang kulir berpuasa itu rugi. Kenapa? Karena mendapatkan dua kegembiraan, karena merasakan kebahagiaan. Kita kada puasa, umpat dua berbuka puasa di masjid kah atau dengan kawan. Biasanya ada orang buka puasa bersama di masjid. Umpat dua kita buka puasa bersama. Baumbai lawan orang pura-pura uyuh awak, pura-pura lemah awak. Padahal kada puasa itu kada merasakan kegembiraan, kada merasakan kebahagiaan. Hanya yang dirasakan kebohongan, berbohong terhadap dirinya sendiri. Dia tidak merasakan kegembiraan sama sekali karena dia kada puasa, umpat baumbai berbuka puasa saat orang berbuka puasa. Nah, ini tidak ada kegembiraan. Kegembiraan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan berjumpa dengan Allah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni seluruh dosa-dosanya, terutama dosa kecil. Dan selama bulan Ramadan inya berusaha meningkatkan ketakwaan, rajin benar sembahyang, ditambah lagi dengan membaca Al-Quran. Dia berusaha menggunakan waktu yang ada untuk beribadah. Makanya di bulan Ramadan itu orang berusaha untuk ibadah. Walaupun ada hadis bahwa tidur di bulan puasa, guring di bulan puasa ibadah. Naumus sa'imi ibadah. Guringnya orang yang berpuasa itu ibadah. Daripada bangun, bepandir nang kada macam-macam, menggibah orang, menghina orang, membuka kejahatan kawannya padahal kawannya kada bersalah, memfitnah dan sebagainya. Maka
lebih baik tidur. Tapi bagi orang yang mampu beribadah kepada Allah, dia selalu membaca Al-Quran, itu lebih baik dia itu kada guring, lebih baik kada guring. Nah, itu dia mampu, artinya menjaga mulutnya, menjaga matanya kada melihat yang dilarang agama subhanahu wa ta'ala. Banyak hal-hal yang kadang-kadang dilarang agama, dilihatnya, nah ini bisa menghapus pahala puasa, bisa mengurangi pahala puasa. Makanya banyak kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu kada mendapat apa-apa, kada ada mendapatkan apa-apa sedikit pun. Yang didapatkan hanya lapar dan haus saja yang didapatkan. Uyuh berpuasa tapi kada mendapatkan pahala. Nah ini kan rugi. Kam min syai'min laisa lahu min syami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu kada mendapatkan apa-apa, kada mendapatkan pahala, dosanya apalagi kada diampuni. Illal ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Lapar aja nang didapatnya, haus seharian terasa lapar, itu pang nang didapatnya. Haus terasa haus, nah itu pang nang didapatnya. Kan betapa ruginya ia berpuasa kada mendapatkan pahalanya, apalagi dosa kecilnya diampuni. Karena orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa imanan karena iman semata-mata dasar iman. Ini panggilan iman, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat orang bahwa inya nang rajin berpuasa, kada, bahwa inya nang pemuasanya, kada. Artinya semata-mata karena iman, panggilan iman, semata-mata nilai sebuah keimanan lah yang menyadarkan dirinya dia berpuasa. Nah itu wahtisaban, dan mengharapkan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya keridhaan yang diharapkan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah lalu di dalam hadis ini yang dimaksud adalah dosa kecil. Yang dimaksud dosa yang telah lalu ini dosa kecil. Jadi dihapus Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni Allah dosa-dosa kecil. Barangkali ya selama setahun banyak kita berbuat dosa-dosa kecil. Mendosa besar itu harus kita bertaubat kepada Allah. Jadi dengan berpuasa Ramadan maka diampunilah dosa kecil. Ini betapa beruntungnya. Nah, orang yang berpuasa tadi. Jadi dua kebahagiaan yang Allah berikan. Kita merasakan kenikmatan saat berpuasa, karena pengertian puasa itu menahan makan dan minum, dan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Juga menahan diri kita tidak melakukan perbuatan dosa. Menahan seluruh tangan kita tahan, tidak meraba-raba yang bukan hak kita. Yang memang hak kita pun kita dihalalkan meraba karena kita berpuasa, dilarang. Meraba-raba bini kita misalnya, itu kan halal bini kita. Tapi karena kita berpuasa itu jadi haram. Ini membatalkan puasa. Jadi ini selama bulan Ramadan dulu, artinya siang hari ya janganlah meraba-raba bini. Kaina jamun malam hanya meraba-raba bini itu silahkan. Nah, jadi selama kita berpuasa di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tahan dulu nafsu kita ini. Jangan sampai kita salurkan nafsu kita ini. Nah, apalagi yang haram, apalagi yang dilarang Allah, bini kita saja pun dilarang. Nah itu. Nah justru itu harapan kita bulan Ramadan ini dapat memperhalus akhlak kita,
dapat memperhalus budi pekerti kita. Nang dulunya budi pekerti kita kada baik kasar menjadi halus, menjadi lembut. Nah, kita selalu beradab dengan Allah, beradab kepada sesama manusia. Selalu kita berakhlak mulia. Nah inilah, begitu juga dengan berpuasa kita dapat mengendalikan nafsu, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu kita. Terkadang di luar bulan Ramadan ingin makan sebanyak-banyaknya. Habis makan, nah ini langsung aja masuk kamar kecil. Nah, ini kebanyakan makan. Selama bulan Ramadan ini kita menahan berbuka puasa, tentu saja kita hanya sekedar kebanyakan makan, karena kada kawat sembahyang lagi, kada kawat tarawih lagi. Nah justru itu hendaklah kita juga menahan makan dan minum. Nah, karena Rasulullah melarang. Kulu washrabu, artinya wala tusrifu. Kulu washrabu, makan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kada dilarang makan apakah kada dilarang. Nah, cuman jangan berlebih-lebihan. Mudah-mudahan ya artinya kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan dapat mengendalikan hawa nafsu serta memperhalus budi pekerti kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.